Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emohi Puryanto, NPM 201110089. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang virus dan bakteri yang terdapat dalam tugas pertemuan ketiga mata kuliah konsep dasar IPA yang diampu oleh Bapak Ferdi Zulkarnain, MPD. Pembahasan yang pertama ialah virus. Pengertian virus. Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Ketika terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan identik virus asli dengan cepat. Virus sendiri tidak memiliki sel. Pembentukan virus-virus baru berlangsung dalam sel inang yang terinfeksi. Virus bukanlah sel karena tidak memiliki sitoplasma, tidak memiliki membran sel, tidak memiliki organ sel, ukuran terlalu kecil dan dapat dikristalkan. Virus dapat menginfeksi sel prokariotik atau bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya, ciri-ciri virus. Virus berukuran ultramikroskopis, sekitar 20 hingga 300 milimikron. Tubuh virus terdiri dari asam inti, DNA atau RNA saja, dan kapsid selubung protein. Bentuknya beraneka ragam seperti batang, oval, bulat, bahkan seperti huruf T. Merupakan parasit sejati, hidup hanya jika menginfeksi sel inang, dapat dikristalkan, dan dalam keadaan mengkristal bersifat seperti benda tak hidup. Beberapa contoh penyakit karena virus pada manusia yaitu cacar, polio, hepatitis, influenza, mata belek, demam berdarah, diare, AIDS, Ebola, dan anjing gila. Itu juga menyerang anjing. Contoh penyakit karena virus pada hewan: sampar ayam, dan penyakit kuku pada ternak. Contoh penyakit karena virus pada tumbuhan: mosaik pada tembakau, kanker jeruk, dan layu atau busuk pada sayuran. Cara reproduksi virus dengan mengadakan proliferasi. Nah teman-teman, virus itu ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Peran virus yang menguntungkan antara lain untuk memproduksi antitoksin, untuk menyerang patogen, dan untuk memproduksi vaksin. Sementara peranan virus yang merugikan dapat mengakibatkan penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Umumnya, penyakit karena virus belum diketemukan obatnya. Untuk itu, kita harus menghindarinya, misalnya dengan melakukan imunisasi atau menjauhkan diri dari cara penularannya. Pembahasan kedua yakni mengenai bakteri. Pengertian bakteri. Bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Bakteri hidup di mana-mana, bisa di udara, air, tanah, bahkan di makhluk hidup. Koloni bakteri nampak seperti lendir, percikan mentega, dan percikan susu. Bentuk bakteri ada yang seperti batang atau basil, seperti bola atau kokus, dan juga spiral. Ciri-ciri bakteri: ukurannya 0,5 sampai 1 mikron, dapat hidup di berbagai lingkungan, dinding sel tersusun atas peptidoglikan, ada juga yang berflagellum, dapat membentuk spora. Bagian-bagian sel bakteri itu ada kapsul, flagellum, dinding sel, membran sel, mesosom, lembaran fotosintetik, sitoplasma, DNA, plasmid, ribosom, dan endospora. Cara reproduksi bakteri itu ada dua. Yang pertama secara aseksual, yaitu dengan pembelahan biner dari satu sel menjadi 2, 4, 8, dan seterusnya.
Sedangkan secara seksual yaitu dengan konjugasi, yaitu dua sel saling melekat, timbul saluran konjugasi, kemudian isi sel dari satu bakteri, ini jantan, berpindah ke sel bakteri betina, sehingga terjadi peleburan atau rekombinasi DNA dan sitoplasma. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu perbedaan virus dan bakteri, yuk kita simak video berikut ini. Memperlakukan virus itu tidak sama dengan memperlakukan bakteri alias kuman. Meski keduanya sama-sama mikroorganisme yang bisa bikin sakit, tapi mereka punya karakter yang beda. Nah, Unyil kasih tahu nih bedanya virus sama bakteri. Yang pertama bisa dibedakan dari ukurannya. Bakteri adalah makhluk hidup bersel satu yang ukurannya sangat kecil. Kalau nggak pakai mikroskop, nggak bakalan kelihatan deh bentuknya. Nah, virus ukurannya jauh lebih kecil lagi. Bahkan bisa sampai 100 kali lebih kecil dari bakteri. Saking kecilnya virus, bakteri pun bisa juga loh terinfeksi sama virus. Yang kedua, dibedakan dari struktur tubuh dan aktivitasnya. Bakteri adalah sel hidup yang punya organel lengkap sehingga bisa beraktivitas sendiri dan berkembang biak dengan membelah diri. Sedangkan virus hanya punya komponen genetiknya saja. Kalian pasti pernah dengar istilah DNA kan? Asam nukleat yang bisa menurunkan sifat makhluk hidup itu tuh. Nah, untuk bisa berkembang biak, virus butuh sel hidup agar DNA atau RNA-nya bisa digandakan jadi virus baru yang lebih banyak. Tanpa adanya sel hidup, virus hanyalah benda mati biasa yang tersebar di mana-mana dan mampu bertahan sangat lama sampai dia menemukan sel inang baru untuk berkembang biak lagi. Dan ketiga, karena karakternya beda, maka cara mengatasinya juga pasti beda. Bakteri sebenarnya bisa dibasmi sendiri oleh sistem imun tubuh kita. Tapi kalau infeksinya sudah parah, kita butuh bantuan antibiotik untuk melawannya. Penggunaan antibiotik ini sebaiknya sesuai resep dokter ya. Soalnya gak cuma bakteri jahat saja yang bakal keok dengan antibiotik. Bakteri baik yang ada di usus kita pun bisa ikutan mati. Beda dengan virus, berhubung dia adalah benda mati yang sulit dikenali imun kita, maka kita butuh vaksinasi dengan memasukkan virus sejenis yang sudah dilemahkan, supaya sistem imun di tubuh kita bisa aktif mengenali dan melawan virus. Iya, cuma sistem imun kita sendiri yang secara alami mampu membasmi virus. Sayangnya, ada banyak jenis virus yang sampai sekarang belum ditemukan vaksinnya, termasuk virus corona. Tapi gak usah khawatir ya, saat daya tahan tubuh kita bagus, virus nggak akan berkutik kok. Jadi, jaga terus daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Dan jangan lupa, jaga kebersihan juga ya, biar virus nggak bikin kita sakit. Nah, gimana penjelasan dari si Unyil tadi? Udah paham kan perbedaan antara virus dan bakteri? Sekian video dari saya. Jika teman-teman semua suka, silakan like dan kirimkan ke teman-teman lainnya agar video ini bermanfaat bagi kita. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.